Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baiklah, ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah, di mana kita sudah masuk dalam pembahasan tentang wudu. Kita sudah mengambil rukun-rukun wudu, kemudian sunat-sunat wudu. Kita masuk ke dalam pembahasan wudu yang lain, yaitu yang pertama fi nawaqidhihi, di dalam yang membatalkan wudu. An-nawaqid hiya al-asya'u allati tubtilu al-wudu'a wa tufsiduhu. Dia adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu dan merusak wudu. Yani jika ada sesuatu tersebut, dia bisa merusak wudu dan membatalkannya. Wahia sittah, dia ada 6 hal. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu yang keluar dari tempat keluarnya kencing dan kotoran. Wal kharij, yang keluar, imma yakuna baulan au ghaitan au maniyan au madhiya au dam istihadatin au rihan qalilan au kathira. Yang keluar itu boleh jadi dia adalah air seni atau kencing, au ghaitan atau tinja, kotoran, au maniyan atau mani, au madhiyan atau madhi, au dam istihadatin atau darah istihadah, au rihan qalilan au kathir kana au kathira, atau angin baik sedikit maupun banyak. Jadi adanya yang keluar dari dua jalan itu. Liqaulihi sallallahu alaihi liqaulihi ta'ala, disebabkan oleh firman Allah, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang salah seorang di antaramu dari ghaid. Al-ghaid yaitu tempat buang hajat. Dalam surah An-Nisa ayat 43. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat salah seorang di antaramu apabila dia punya hadas sampai dia berwudu.
Dan sabda Nabi SAW, walakin min ghaitin au baulin au wa naumin au naumin, akan tapi hendaklah dia berwudu disebabkan oleh kotoran, buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rihun am la. Dan sabda Nabi SAW pada orang yang ragu apakah ada keluar darinya angin atau tidak. Beliau mengatakan, fala yasrifanna hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Janganlah dia keluar, janganlah dia berpaling sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Ini orang ragu apakah keluar dari tubuhnya atau dirinya sesuatu, ya ada keluar angin atau tidak, dia ragu. Lalu bagaimana cara memastikannya? Dipastikan dengan salah satu panca indera, baik itu dengan mendengar suara atau mencium aroma. Yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari bagian badan yang lain. Kalau tadi ada dari qabul wa dubur, yaitu dari depan dan belakang. Sekarang dari yang lain, tapi dia adalah najis yang keluar. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan lidukhuli fi nusus sabiqah. Kalau yang keluar itu adalah kencing atau kotoran, maka secara mutlak, ya, wudu itu batal karena dia masuk ke dalam nas-nas yang sebelumnya. Wa in kana ghairahuma, kalau seandainya beda dari itu, kadamul qai, seperti darah atau muntah, fa in fahusha wa kathura fal aula an yatawadda minhu. Apabila melimpah dan banyak, maka lebih utama yang dilakukan, lebih baik dia lakukan adalah berwudu disebabkan oleh keluarnya darah yang banyak atau muntah yang banyak. Amalan bil ihtiyat, sebagai bentuk mengamalkan sikap kehati-hatian. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bittifaq. Tapi kalau seandainya sedikit, maka tidak perlu berwudu. Sepakat ulama dalam hal ini. Yang ketiga, zawalul aqli wa taghtiyatuhu bi ighma'in au naumin. Yang ketiga, hilangnya akal atau tertutupnya akal, baik dengan karena pingsan atau karena tidur. Ini juga menghilangkan atau membatalkan wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tapi dari tidur, disebabkan oleh tidur, disebabkan oleh kotoran, kencing dan tidur. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, al-ainu wika'un as-sahhu al-ainu wika'us sahi. Al-ainu wika'us sahi. Faman nama falyatawadda. Mata itu adalah pengikat terhadap anus. Pengikat terhadap anus. Faman nama falyatawadda. Siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu.
Jadi maksudnya apa? Mata itu apabila dia melek, dia bisa mengontrol lubang anus sehingga tahu keluarnya angin atau tidak keluarnya angin. Tapi kalau mata ini sudah tertutup, maka lubang anusnya terbuka sehingga tidak ada lagi perasaan untuk mengontrol, ya, karena dia tidak sadar apa yang keluar. Maka karena itu, karena dia kalau dia tidur, maka hendaklah dia berwudu. Yang ulama mengatakan tidur yang seperti ini adalah tidur yang menghilangkan menghilangkan rasa. Ya. Wa amal junun wal ighma was sukr wa nahwuhu falyanqudu ijma'an. Adapun gila, pingsan dan mabuk dan yang semisalnya, maka dia membatalkan wudu, ijma' ulama. Wan naumu an-naqidu huwa al-mustaghriq alladhi la yabqa minhu idrakun ala ay hay'atin kana an-naum. Tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang lelap, yakni tidur yang dalam, yang mana tidak lagi ada perasaan yang bisa memantau, yang bisa memahami. Ya, kalau seandainya kita tidur masih bisa tertidur, tapi masih bisa kita mendengar, masih bisa cepat bangun, maka itu berarti masih ada perasaan, ya. Ala ay hayatin kana naum, dalam bentuk apapun juga tidurnya. Tidurnya sedang duduk, tidurnya menelentang, tidurnya berbaring, tidurnya menelungkup, tidurnya berjungkir, maka ya, kalau seandainya tidurnya ini sudah menghilangkan rasa dari dia, maka itu sudah membatalkan wudu. Wa amman naumul yasir fa innahu la yanqudul wudu atau la yunqidul wudu. Tidur yang tipis tidak membatalkan wudu. Lianna as-sahabata radhiyallahu anhu kana yusibuhum an-nu'as wa hum fi intidhari as-salah wa yaqumuna yusalluna wa la yatawadda'un. Para sahabat mereka ditimpa oleh rasa kantuk sementara mereka sedang menunggu solat, terutama ini solat Isya. Ya. Lalu mereka bangkit, solat dan tidak berwudu. Ini menunjukkan bahwa tidur yang tipis, tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Yang keempat, masul farjil adami bila hailin, meraba kemaluan manusia tanpa pembatas. Berdasarkan hadis Busra binti Sufwan radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya adalah dia berwudu. Dan berdasarkan hadis Abi Ayyub wa Ummi Habibah, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu kembali. Ya. Bagaimana kalau seandainya seorang ibu dia sudah berwudu, lalu ternyata anaknya ada yang pipis, kemudian dia ganti popoknya atau dia cebokin, batalkah wudunya? Ibu, batal kalau dia menyentuh langsung kemaluan anaknya. Ya.
Karena di sini sebutkan tadi massa farjil adami, yaitu menyentuh kemaluan manusia. Ya. Kalau dia mencebokkan anaknya, dia sudah berwudu, maka batallah wudunya. Wallahu alam. Yang kelima, aklul lahmil ibil. Memakan daging onta. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku berwudu disebabkan memakan daging kambing? Qala in syi'ta tatawadda wa in syi'ta tatawadda wa in syi'ta la tatawadda. Jika engkau berkenan, engkau berwudu. Jika engkau berkenan, tidak berwudu. Yani boleh milih mau wudu atau tidak, terserah. Qala atawadda min luhumil ibil. Lalu tanya lagi, apakah aku berwudu disebabkan oleh memakan daging onta? Qala na'am, tawadda min luhumil ibil. Nabi mengatakan, ya, berwudulah disebabkan oleh daging onta. Taib, apa sebabnya ni? Yang pertama, ini adalah ta'budiyah. Karena ini adalah nas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama coba-coba untuk mencari kenapa makan daging onta berwudu, daging kambing tidak berwudu. Ada mengatakan bahwa daging onta itu panas, maka perlu diademkan, dipadamkan panasnya dengan air wudu. Wallahu a'lam. Yang keenam, ar-ridda 'anil Islam. Keluar dari agama Islam. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Siapa yang kufur dengan iman, maka batallah amalannya, gugurlah amalannya. Ya. Kemudian wa kullu ma aujabal ghuslu wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairal maut. Setiap yang mewajibkan mandi mewajibkan wudu kecuali mati. Nah, ini secara umum, ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Persoalan yang berikutnya adalah apa yang wajib dilakukan, apa yang wajib dilakukan, ya, hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang wajib kita berwudu untuknya. Ma yajibu lahul wudu, amalan-amalan yang wajib kita berwudu. Wa yajibu 'alal mukallaf fi'lal wudu'i lil umur al-atiyah. Diwajibkan bagi orang yang sudah mukallaf untuk berwudu disebabkan oleh perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, as-salah. Yang pertama adalah solat. Maka orang yang solat wajib berwudu. Berdasarkan hadis bin Umar marfu'an, la yaqbalullah salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima solat tanpa berwudu, tanpa bersuci. La yaqbalullah salatan bighairi tuhurin.
Allah tidak menerima satu solat pun tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghululin, tidak juga sedekah dari harta haram. Yang kedua adalah at-tawafu bil baiti al-haram. Tawaf di Baitillahil Haram. Fardan kana atau nafla. Baik tawafnya adalah tawaf wajib atau tawaf sunat. Lifi'lihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawadda'a thumma tawafa bil bait. Karena Nabi berwudu kemudian beliau bertawaf di Ka'bah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitillah, tawafu bil bait, tawaf di keliling Ka'bah adalah salat. Illa anna Allah ahabba fihi al-kalam. Hanya saja Allah membolehkan untuk berbicara di dalamnya. Waliman'ihi al-haidha min at-tawafi hatta tathur. Dasar yang lain adalah karena Nabi melarang wanita yang haid tawaf sampai dia suci. Yaitu seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga, massul mushaf. Menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Bila ha'il, tanpa ada pembatas. Tanpa ada pembatas. Berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Wala qauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, la yamassul qur'ana illa tahirun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi ada 3 amalan yang wajib wudu untuk melakukannya. Jadi seorang melakukan 3 hal ini adalah dia berwudu sebelumnya. Yang berikutnya, ma yustahabbu lahul wudu, amalan-amalan yang menganjurkan kita berwudu. Kalau tadi yang mewajibkan kita berwudu. Kalau sekarang adalah amalan-amalan kita dianjurkan untuk berwudu. Yustahabbul wudu wa yandabu fil ahwal taliyah. Dianjurkan berwudu dan dimotivasi dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, adamu inda dzikrillah ta'ala wa qiraatul Quran. Yang pertama adalah ketika ingin membaca Al-Quran. Yang kedua, inda kulli salatin, setiap kali solat. Maksudnya berwudu walaupun dia masih punya wudu, tapi karena ingin mengerjakan solat, dia memperbaharui wudunya lagi, maka hukumnya adalah sunat. Tapi kalau seandainya dia tidak punya wudu, wajib untuk berwudu. Ya, limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, karena Nabi selalu seperti itu. Selalu ya berwudu untuk setiap solat. Kama fi hadis Anas, sebagaimana dalam hadis Anas, qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli salatin. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali mengerjakan solat. Yang ketiga, istahabul wudu lil junubi idza arada an ya'uda lil jima'. Dianjurkan berwudu bagi orang yang sedang junub jika ingin mengulangi kembali untuk berjima'. Yani satu malam misalkan atau satu kesempatan suami istri berhubungan badan, setelah itu mereka kembali ingin pada waktu yang tersebut ingin kembali mengulangi,
maka dianjurkan untuk berwudu. Au arada naum, atau ingin tidur. Ini malam setelah berhubungan mau tidur, berwudu dulu sebelum tidur. Ini dianjurkan berwudu. Awil akl wasyurb, atau makan atau minum. Maka sebelum dia makan atau sebelum dia minum, hendaklah dia berwudu dulu. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu ingin mendatangi istrinya, kemudian apabila salah seorang di antaramu mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulang kembali, hendaklah dia berwudu. Seakan-akan hadis ini ada untuk laki-laki saja. Tapi alangkah indahnya, karena perempuan juga adalah secara umum ia melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanam wa huwa junubun yatawadda wudu'ahu lis-shalah qabla an yanam. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia ingin tidur sementara beliau sedang junub, beliau berwudu seperti wudunya untuk solat sebelum beliau tidur. Jadi wudunya betul-betul wudu yang sebenarnya. Dalam riwayat yang lain, fa arada an ya'kula aw yanam. Ketika beliau ingin tidur, ingin makan atau ingin tidur. Yang keempat, al-wudu qabla al-ghusl. Berwudu sebelum mandi. Ya. Maksud ini adalah mandi besar, berwudu sebelum mandi besar. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafrighu bi yaminihi 'ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi disebabkan oleh junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian dia limpahkan tangan dari air dari tangan kanannya ke tangan kiri, lantas dia cebok membersihkan kemaluannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk solat. Yang keenam, indan naum, ketika tidur. Berdasarkan hadis Bara bin Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji' ala syaqqikal ayman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Barra bin Azib, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudu'lah seperti wudu'mu untuk salat. Kemudian tidurlah di atas rusukmu yang kanan. Berbaringlah dengan rusukmu yang kanan. Nah, ini menunjukkan kepada kita dalam berwudu ini tidak hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan. Bagaimana dengan wanita yang haid atau nifas? Apakah juga dianjurkan untuk berwudu sebelum dia tidur sementara dia haid dan nifas? Ya, dianjurkan. Sebagaimana dianjurkan orang yang junub untuk berwudu sebelum tidur. Ya, maka begitu juga orang haid dan nifas ketika dia tidur dianjurkan untuk berwudu juga. Wallahu alam, demikian yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah pembahasan berikutnya adalah dengan menyapu di atas khuffaini. InsyaAllah ta'ala. Kita masuk dalam tanya jawab. Yang mau bertanya bisa mengirim pertanyaannya melalui WA kita 08 5972 72 77. Bismillah, kebiasaan ana selama ini puasa Senin Kamis. Karena kegiatan lebih banyak di hari tersebut,
maka ana bisanya puasa 3 hari dalam sebulan saja. Kadang-kadang dalam satu bulan itu waktu yang ada untuk bisa berpuasa di hari Jumat dan Ahad. Apakah boleh Ustaz? Karena ana mendengar kalau puasa di hari Jumat tanpa hari yang lain mengiringi mengiringi hari Jumat tidak boleh. Iya. Puasa hari Jumat khusus enggak boleh. Ya, tidak boleh. Harus ada puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kalau seandainya kita puasanya cuma bisa hari Ahad, hari Senin, hari Jumat tidak bisa, sudah. Puasa 3 hari dalam satu bulan itu sudah cukup. 3 hari dalam satu bulan sudah cukup, sama dengan puasa sepanjang tahun. Karena satu amalan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wallahu a'lam. Afwan, izin bertanya di luar dari pembahasan Ustaz. Ana pernah bernazar puasa selama 3 hari. Tetapi ana lupa puasanya harus 3 hari berturut-turut atau boleh diselang-selingi. Waktu itu ana ragu jika 3 hari berturut-turut, khawatir tidak sanggup. Tapi ana lupa, akhirnya ana ambil keputusan berturut-turut atau diselingi. Bagaimana sebaiknya dalam praktiknya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukran. Kalau seandainya kita bernazar 3 hari saja, boleh dilakukan berturut-turut, boleh dilakukan terpisah-pisah. Tapi 3 hari. Ya. Karena kita apakah di dalam waktu bernazar itu harus dikatakan dengan berturut-turut? Kalau seandainya kita tidak tahu, ya hukum asalnya balik. Bahwasanya hukum asalnya puasa aja. Puasa 3 hari. Ya, kecuali kalau disyaratkan untuk berturut-turut. Baik. Saudara ana punya showroom Honda. Apakah hasil uangnya haram? Sedangkan dia rajin beramal, berinfak dan menolong orang. Kalau kita dikasih, orang punya showroom Honda tidak mesti haram semuanya, boleh jadi ada orang yang jual cash di sana, ya, ada orang kredit, berarti di situ ada campur, gitu ya, campur antara halal dan haram, maka boleh pemberiannya boleh, sebagaimana Nabi SAW menerima pemberian dari orang Yahudi yang mana sumber harta mereka bercampur juga antara halal dan haram. Wallahu a'lam. Kita makan di haram, ya. Kalau kita mengontrakkan toko kepada orang yang menjual rokok elektrik, apakah hukumnya? Ya, rokok elektrik itu juga haram. Ya, maka jangan dikontrakkan. Karena itu sama dengan berta'awun alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolong di dalam membuat maksiat dan permusuhan. Ya, hendaklah kita bersihkan harta kita dari harta-harta yang tidak jelas, ya. Wallahu a'lam. Saat kemarin mau mandi wajib, di bak mandi saya kemasukan benda suci lalu tidak mengubah airnya. Seingat saya pernah bertanya ke Ustaz di sebuah aplikasi tentang itu. Kata airnya bisa mensucikan.
Lalu saya mandi wajib. Besoknya saya cek di aplikasi bahwa ternyata belum pernah bertanya itu. Sahkah mandi saya Buya? Sah. Ya. Masuknya air benda suci tidak mengeluarkan kesucian air itu. Mengenai batas aurat wanita di dalam solat dengan di luar solat, apakah sama? Berbeda. Ya. Aurat wanita di dalam solat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangannya. Atau wajah dengan telapak tangan, maksud telapak tangan depan dan belakang. Adapun di luar dari solat terjadi perbedaan pandang ulama. Ada yang mengatakan wajah dan semua auratnya, semua tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ada lagi mengatakan seluruh tubuhnya adalah aurat di luar solat, maka harus ditutup. Maka oleh karena itu bagi orang yang mengatakan yang kedua, mereka memandang bahwasanya wajibnya memakai cadar. Wallahu alam. Apakah hukumnya kita makan di resto yang uang modal resto dipinjam dari konvensional? Enggak ada hubungannya dengan kita. Kita akan belanja. Ya, kita belanja dan kita beli barangnya, kita kasihkan uang kita kepada dia. Ya, tidak ada hubungannya dia modal dari apa, kita tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Wallahu alam. Taib. Saya rasa sampai di situ dulu, ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan dimudahkan bagi kita untuk menambah ilmu kita dan mengamalkannya. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Ya di lapak seru saja.